Ya, selamat malam semuanya. Sekarang saya kedatangan tamu dari Pasteur. Kebetulan ini teman SMK sekaligus teman kuliah saya. Saya di sini akan mengajak dia untuk eh, berbicara mengenai kasus-kasus yang sedang viral saat ini. Yang kemarin viral. Kemarin viral sekalian kita kami mau mereact sedikit video tersebut. Oke? Ya, pertama-tama perkenalkan diri terlebih dahulu dia. Ya, nama saya Fadil Abdullah Daskar. Saya tinggal di Cipedas Segar, tepatnya di Jalan Cipedas 1. Saya dibesarkan di Bandung dari kecil dan lahir di Bandung. Yes. Yes, sir. Ya, Fadil tadi dari rumah macet nggak, Dil? Kalau dibilang macet enggak, dibilang sepi juga enggak. Oh, rame lancar lah ya. Rame lancar. Oh iya, sebelum kita mulai, di sini kita steril ya, steril. Fadil juga dia membawa hand sanitizer. Dia coba lihat kan, dia perlihatkan. Nah, itu hand sanitizernya. Fadil juga udah pakai masker. Coba perlihatkan maskernya dia. Masker. Nah, kebetulan saya juga tadi minta hand sanitizernya Fadil. Jadi tangan saya steril dan saya selalu diam di rumah, jadi saya tidak perlu memakai masker ya. Ya, Deal. Kita tuh mau ngobrol, saya tuh mau ngobrol tentang ini, tentang ya bagus, ente teka ciri kita. Saya tuh mau ngobrol tentang video-video yang belakangan ini viral, Deal. Ada tuh beberapa video yang viral. eh Mau minta pandangannya dari Fadil, pandangan dan komentarnya terhadap video tersebut lah. Coba jelaskan oleh pakar viral. Orang kagok pakai bahasa Indonesia. Kan tidak semua yang menonton ini itu orang Sunda. Kio kewe bere terjemahana. Aing geus ngeditna lu. Aing geus ngeditna. Campur lah. Campurnya Campur lah. orang kagok Oke, biar orang yang menjelaskan. Nu manah heula video nu manah heula ye. Yang ini. Bohong ye. Kadi ningali kadi kadi ningali kadi goblok. Kadi masuk. Ini lagi menambah nih. Hai guys, namanya sampah. Ya, video yang tadi itu gimana, Dil? Pandangannya, Dil? Dan komentarnya. Sebenarnya cek orang ya mah anu manehna lakukeun emang salah besar gitu. Tapi dengan adanya video yang tadi ditayangkan, menurut orang miris oge gitunya. Sebenarnya nya geus gitu, geus si eta geus ada pada tangan kepolisian, yang geus gitu serahkeun, biarkan hukum yang berjalan gitu. Jangan sampai tadinya berniat untuk memberikan efek jerak, tapi namun malah apanya jadi Dua Renmek. menimbulkan tindakan yang didasari dengan kebencian gitu. Wih, mantap. Sepertinya Miris. sepertinya saya cocok
saya cocok mengundang dia sebagai tentang pembahasan kali ini. Terus awal Fadil lihat video yang dia prank sampah tuh gimana? Kemana? Sebenarnya Baik, bebas sih, dia mah bebas. Apa yang dilakukan oleh seseorang dan apa yang dikatakan oleh seseorang itu tergantung apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Wih, bener. Betul. Jadi contohnya kieu misalkan contohnya maneh jaro hate maneh teh keur ngambek aral gitu. Pasti hal yang akan dilakukan dan dikatakan itu tidak jauh dari apa yang lagi dirasakan. Ya mungkin apa yang dilakukan dan oleh beliau mungkin tidak jauh dengan apa yang sedang Beliau rasakan dan apa yang dalam pikirannya dan hatinya. Kok kieu aing. Tapi kan Maneh setuju nggak sih kalau kan dia ngeprank tuh atas dasar karena dia karena ada seorang waria dan itu menjadi alasan dia untuk melakukan tindakan seperti itu gitu. Setuju nggak? Mun cek urang nya teu setuju. Karena tidak manusiawi lah. Biarkan pemerintah dan Tuhan yang menilai. Nah, eta. Tapi kembali deui sih ka mungkin mun cek urang atau cek netizen bahwa yang bukan netizen. Deterjen. Netizen katakan bahwa dia salah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang juga menilai bahwa dirinya benar gitu, atau dirinya sendiri yang bilang bahwa dirinya benar, karena itu sudah menjadi sifat manusiawi gitu. Pernah merasakan bahwa Bim tuh Ya. Apa? Lanjut. Poho urang ge. Seperti itu sudah menjadi sifat manusiawi yang pernah merasakan dirinya benar gitu. Jadi namun setiap pandangan dan pola pikir seseorang itu tergantung dari pendidikan, lingkungan, dan juga umur mungkin. Jadi setiap orang bisa berpandangan sesuai dengan kapasitas tersebut. Gitu mencek orang. Ya soalnya saya juga awal lihat videonya kesel. Kenapa harus kayak gitu ya, meskipun mohon maaf, meskipun si yang di pranknya juga salah, tapi kan yang mandang salahnya bisa pemerintah gitu, yang menindaknya bisa dari pemerintah ataupun biar Allah Subhanahu Wa Taala yang menindak kalau itu salah gitu loh. Nggak perlu di prank seperti itu. Soalnya saya pribadi sendiri merasakan gitu. Saya pernah hidup susah. Sampai makan pun saya pernah susah, sampai makan seharian itu makan pakai nasi putih sama garam doang, atau enggak sama kacang pilus. Kalian tahu kacang pilus yang harga 500-an dulu, yang bulat-bulat kecil itu. Nah, yang kayak gitu tuh pasti mengharapkan bantuan gitu loh. Mengharapkan bantuan, kemudian diberilah bantuan yang tadinya mereka berekspektasi, oh ini isinya makan nih, oh ini isinya uang nih atau apa nih.
nggak perlu uang lah, makan juga cukup, dan keadaannya pun sedang seperti ini gitu. Nah pas mereka buka, mana apa Sina toge busuk anjir, sarap anjing, toge busuk lur, bayangin nya mata eta ekspektasi udah tinggi, terus ternyata realitanya kayak gitu ya, gimana mau nggak kesal kan. Sebenarnya banyak prank-prank yang memang bisa dipenjarakan, sebenarnya bisa banyak prank-prank yang memang bisa dipenjarakan, tetapi jika si korban dari prank tersebut melaporkan, dan kebetulan nah prank yang kali ini itu korbannya melaporkan atas dasar pencemaran nama baik, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah pokoknya atas dasar itu kemudian ditanyalah sama si polisi kan, kalian merasa tersakiti nggak? Kalau merasa tersakiti, ini baru bisa ditindak nih, dan kalian bikin surat laporannya. Ya mereka yang berdua itu yang melapor itu mereka merasa tersakiti, merasa sakit hati, dan lalu mereka membuat surat laporan dan barulah ditindak. Nah itu tuh sebenarnya terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah gercep, kalau bahasa zaman sekarangnya gercep untuk memproses. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran kepada konten-konten kreator yang lainnya, bahwa harus lebih hati-hati dan nggak asal bikin konten gitu loh. Soalnya zaman sekarang banyak tuh yang asal bikin konten terus nanti viral, terus nanti kalau viralnya yang jelek klarifikasi lah apalah gitu. Jadi negara kita tuh kayak negara klarifikasi. Jadi sesuatu yang mereka buat sendiri, mereka jadi viral, terus mereka klarifikasi, minta maaf dan sebagainya. Dan menurut saya pribadi, karena pandangan orang beda-beda, menurut saya si konten prank itu tuh tidak bisa hanya dijatuhkan untuk hukuman sosial seperti membersihkan kota Bandung lah apalah, itu nggak bisa, karena jadi bakal banyak konten-konten yang seperti itu lahir dia. Jadi tidak memberikan efek jerah. Nah, belum tentu memberikan efek jerah. Soalnya banyak sekarang orang-orang yang ngebet untuk viral, ngebet untuk dapetin AdSense di YouTube, atau ngebet untuk dapetin endorse apalah, followers berapa. Nah itu bikin konten yang seperti itu gitu loh, nggak dipikir dulu, nggak tahu otaknya kemana. Makanya bisa dijadikan pelajaran lah untuk konten-konten kreator yang lainnya, bahwa membuat prank juga harus berpikir terlebih dahulu lah. Pokoknya sekarang tuh zamannya berpikir sebelum bertindak. Nah kemudian kan itu ada berapa tersangka Dil? 3 ya Dil ya? Ada 3 tersangka kalau nggak salah. Nah itu yang 2 itu yang satu menyerahkan diri atau gimana gitu, lupa. Nah lalu dia itu kabur kan. Nah sebenarnya dari kaburnya itu pun, kan dia tuh sempat membahas tentang PSBB nih Dil. Tentang PSBB katanya bahwa si mohon maaf si waria-waria itu salah menyalahi aturan. Menyalahi aturan, kan ini lagi PSBB nih. Terus mereka keluar malam-malam dan sebagainya. Emang mereka ngeprank nggak di luar? Ya emang mereka ngeprank nggak di luar? Kan mereka juga ngeprank pasti di luar. Nah si PSBB juga ini sebenarnya ada hukumnya. Nah UU tahun berapa saya lupa, belum lama sih, itu ada undang-undang tentang karantina. Nah undang-undang tentang karantina ini sebenarnya masih undang-undang karet lah, sama seperti undang-undang ITE. Nah sebenarnya itu tuh tidak diperbolehkan juga, bakal kena undang-undang. Nah kebetulan si Ferdian ini dengar itu dikenakan pasal berlapis, yaitu ITE, kemudian pencemaran nama baik, dan itu yang undang-undang karantina itu, setahu saya, kalau salah bisa dikoreksi. Itu Deal. Jadi
si karantina juga sebenarnya ada undang-undang kalau tidak kalau tidak menaati aturan saat keluar rumah gitu loh. Kan mereka juga kayak gitu. Makanya nah mungkin tentang pandangan-pandangan netizen, soalnya banyak juga nih Dil yang setelah dia masuk penjara, kemudian setelah video yang disiksanya itu viral, itu banyak netizen yang tiba-tiba berubah pikiran, bukan berubah pikiran sih, tiba-tiba Jadi karunya gitu. jadi rasa empatinya tuh jadi timbul gitu. Padahal memang seperti itu, semua juga di penjara pasti seperti itu, karena pihak berwajib pun tidak bisa mengontrol bagaimana di dalamnya gitu, bagaimana kan di situ tuh si napi itu banyak, jadi nggak cuma 1, 2 atau 3 napi, pasti banyak kan. Nah itu tuh pihak berwajib nggak bisa mengontrol keamanannya gitu. Itu kan buktinya sampai ada handphone yang di apa namanya, yang diselipin di makanan katanya Tapi buat eta ngevideo. bisa jadi bahan evaluasi oge sih Bang. Nah, itu Bagi dia. pihak yang berwajib. Nah, pihak yang berwajib, nggak semua pihak yang berwajib sih. Orang Indonesia itu, kalau ada kesalahan baru mereka evaluasi. Sebelumnya tidak mencegah lah gitu, belum diperketat atau gimana. Nah, setelah ada kejadian yang itu, kemudian tak ditindak yang memvideonya, handphonenya pun dirazia dan sebagainya, itu barulah ada tindakan untuk memperketat peraturan dan sebagainya begitu. Jadi nggak cuma si tersangka ini doang yang disiksa, sebenarnya banyak napi-napi yang disiksa itu, tapi yang terekspos ya cuma yang ini gitu. Jadi kalian nggak usah aneh lah gitu kalau di penjara kayak gitu. Ya meskipun memang kasihan sebenarnya, biar diserahkan saja ke tangan kepolisian, bagaimana ditindaknya dan bagaimana kelanjutannya itu bisa diserahkan ke kepolisian yang lebih tahu dan lebih berwajib lah, lebih wajib untuk mengurusi urusan itu. Biarkan hukum berjalan. Nah, biarkan hukum yang berjalan. Soalnya dia pun kabur sebelum ditangkap. Jadi kan terus nambah aral. Tangkap, kabur, gebukin kan, aduh kan miris. Terus ada juga nih Dil video yang viral kemarin sebelum prank sampah, nggak tahu setelah prank sampah saya lupa. Videonya yang ini nih. Kami mohon maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan, buat netizen, buat pihak sekolah, buat dinas pendidikan, kami mohon maaf. Kami minta maaf buat kalian semua, dan minta maaf juga buat pihak sekolah yang telah dirugikan. Video yang tadi gimana Dil? Menurut pandangan dan komentar. Kurang geus aneh sih aya urang mah. Ningali nu bieu. Di mana jelema-jelema teh sok tara mikir heula gitu saacan bertindak teh. Yang pada akhirnya gitu merasa ketika sudah dihujat, sudah merasakan resikonya, baru mikir, baru bikin video klarifikasi gitu. Jadi intinya sama ya sama yang video saring awal gitu. Masih Saring dulu gitu kalau mau bertindak apapun gitu sebelum merasakan resikonya gitu. Sebelum bertindak. ya, soalnya kan yang tadi mereka ngerayain kelulusan sekolah, padahal keadaannya lagi PSBB. Terus mereka ngerayainnya bareng-bareng dan di luar rumah, padahal kan pemerintah sudah menghimbau nih jangan keluar rumah dan sebagainya, karena untuk meminimalisir si COVID-19 ini. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan PSBB. Nah, tetapi anak-anak ini malah ngerayain kelulusan gitu loh.
ngerayain kelulusan dan nggak tahu mereka emang bakal tahu viral, nggak nyangka kalau videonya viral, itu malah ternyata viral gitu, viral tetapi lagi keadaan kayak gini. Nah terus pakai coret-coret yang tidak senonoh, coret-coretan yang tidak senonoh, tapi giliran klarifikasi pada pakai kerudung. Please atuh dak tiung teh tidak untuk dipermainkan seperti itu lur. Saria teh baru gak otak tuh goblok. Dasar mah lulusan covid anjing, lulusan covid ge sosokan bangke. Aing we nu rek skripsian lieur peda aya covid maneh ngadon kikituan cik atuh khawatir sia kakolot geus nyakolakeun keur naon disakolakeun 8 tahun henteu leuwihnya. SD genep salapan 12 belahu 12 tahun mana disakolakeun anjing sarak maneh mah. Sok tara mikir anjing. Da ting barudak ayeuna Mas ya. Jadi kumanya ngebet viral. Tapi tidak dipikir heula teh nih. Video aing nu di Instagram nu anu yang cuma 1400 view, aing deg-degan anjing bisi viral terus aing dibere dituntut anjing ku keluarga si Ferdian kan aing terjadi kayak lulusna skripsian teh sia-sia aing sieun lur nah maneh kikituan maneh sok tara mikir anjing mikirna geus viral geus dihujat karena mikir setelah viral setelah dihujat setelah ada ancaman akan ditangkap baru kalian berpikir oh heueuh nya nah aing bet kikieuan oh heueuh nya aing salah cik atuh sia teh mikil anjing sia kesel aing mah da kan kitu teh aing mah kalulusan tara coret dasar agama aing mah geus kotak-kotak kudu dicoret deui kotak. Jadi ini tuh nggak tahu bikin podcast, nggak tahu apa namanya karena kan kalau podcast itu kan dulu kepanjangan dari lain iPod broadcasting. Nah, iPod broadcasting itu aing geus searching anjing tentang podcast. iPod broadcasting itu dulu sudah ada dari dulu. Tetapi si pembuat itu masih memposting memposting podcast di platform-platform yang berbayar. Nah, kan sekarang banyak nih platform-platform yang apa namanya? Yang gratis. Nah, makanya sekarang mulai rame, kemudian mulai digandrungi untuk meluapkan emosi dan membagi pandangan lah, berbagi pandangan gitu. Jadi netizen sebenarnya netizen yang membela sebenarnya tidak salah karena ya memang saya sendiri pun kasihan gitu meskipun saya sebelumnya saya bikin video yang tapi bohong goblok. Nah itu kasihan sebenarnya saya karena dia udah ditangkap udah diproses hukum tetapi di penjaranya malah disiksa gitu. Kasihan saya sebenarnya. Tapi ya teteh salah satu resiko oge sih Nah, itu salah satu resiko juga karena jika kalian berani berbuat, kalian juga harus menerima resikonya. Berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah. Jadi netizen sebenarnya tidak salah tentang membela yang seperti itu. Tapi ya sudahlah kan. Kembali lagi sudut pandang setiap orang kan beda-beda. Nah itu dia kembali lagi sudut pandang setiap orang itu beda. Setiap orang itu berbeda. Jadi tidak ada salahnya. Tetapi nah untuk netizen yang barbar, netizen yang menghujat, tidak salah juga sebenarnya. Tidak salah juga soalnya kembali lagi ke sudut pandang masing-masing orang. Soalnya apa yang barbar, yang gimana itu kan karena perilaku si konten kreatornya sendiri ya seperti itu.
Di sini pembelajarannya adalah jika yang tadi saya sebutkan ya, jika kalian melakukan sesuatu, kalian juga harus berani menanggung tanggung jawab. menanggung resikonya atau kalian juga harus berani bertanggung jawab lah dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang diperbuat. Ya. Nah, untuk konten-konten kreator yang lainnya, cobalah kalian lebih kreatif lagi untuk membuat konten. Jangan hanya perang prank, jangan hanya perang prank doang. Karena prank itu belum tentu orang yang di pranknya itu menerima. Bisa menerima jika settingan. Nah, kalian buatlah prank settingan, tapi settingannya jangan kelihatan gitu loh. Jadi sekasar real tapi sebenarnya settingan. Nah, lebih baik settingan lah daripada kalian ngeprank kayak gitu kan terlucu atau emane baru kan yang seri ningali prank kari itu teh dan teh. Cobalah, masih banyak konten-konten yang lebih kreatif lagi. Kumaha. Mun urang ngabahas tuluy ngabahas nu kieu nya, ngabahas saya teh si Rimar anjing. Oh, ini sih. Rimar official. Goblok. Fancy Rimar anjing. Ngomong naon bieu anjing pohon api mana bieu? Kalau kita terus-terusan membahas, terus-terusan memviralkan, nanti mereka malah dapat panggungnya sendiri gitu loh. Karena lagi Kemana bahas? Hah? Kemana bahas? Kan geus di kamari dul aing yeuna tapi karek bisa ayeuna gitu, maksudnya sebagai pesan untuk kedepannya. Oh, kan. Aing yakin video ieu mau viral moal. Semoga kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak akan ada lagi ke depannya Dan bisa dijadikan dan sebuah bisa pelajaran. bisa dijadikan sebuah pelajaran dan cerminan. Enggak jadi cerminan anjing. Diambillah dari sisi positifnya lah. Tapi tidak sisi positifnya goblok. Ya dari pelajarannya lah, bisa diambil dari pelajaran yang didapat oleh tersangka tersebut. Sosial media sekarang tidak hanya umur 20 ke atas yang nonton atau 17 ke atas, tidak. Budak leutik pun, anak kecil juga itu bisa mengakses sosial media tersebut. Gitu. Banyak nih anak-anak kecil di Instagram yang cantik, yang kemarin siapa sih lupa namanya. Itu cantik terus jadi viral, sekarang followersnya ribuan. Edan atuh aing we hayang atuh meh aya endorse. Oke. Pesan-pesan dari Fadil gimana, Dil? Pesan-pesan di orang gimana? Sebelum video ini berakhir dan di take down karena tidak bermutu. Kalau mikir lain. Anjing. 1 hour later. Naon ya? 2 hours later. Kalau aing bingung Anjing. nah jadi pohon deui urang teh geus nyiapkeun bib. Giliran dihareup kamera Asli orang gugup hareup kamera. anjing da usah sada itu ucing, Pak. Semenjak adanya COVID-19 ieu kan banyak terjadi Kejahatan. bukan kejahatan, udah pasti kejahatan mah karena ulah Itu bahas eta. ulah bahas eta ke manjang dia. Banyak kejadian yang terjadi di dunia maya atau dunia Ya, betul. permayaan dunia sosial Dunia media sosial. Media sosial. Banyaknya video-video viral dengan konten-konten yang dibuat oleh segelintir orang yang Tidak bertanggung jawab, lain tidak kreatif. Ada konten yang kreatif, ada yang tidak juga tidak. kan. Namun yang kebanyakan viral yang itu yang tidak baiknya gitu. Dua Renmax. Jangan pesan-pesan atuh, iyo harapan kedepannya lah. Harapan kedepannya tentang Indonesia, tentang kehidupan pribadi dan sebagainya. Bebas. Harapan orang This is Sparta! Anjing teh harapan liar, anjing pesan-pesan liar.
pesan kalau harapan sih paling semua sama ya. Berharap Indonesia lebih baik. Kemudian berharap virus ini cepat selesai dikarenakan aing lieur di imah wae gawe. Ya paling segitu saja perbincangan kali ini dengan rekan Fadil, karena rekan Fadil juga harus pergi untuk ada keperluan. Jadi jangan lupa kalian tulis di kolom komentar jika ada kritik dan saran untuk saya sebagai pembuat konten yang masih baru lah, masih newbie. Karena saya butuh masukan dari kalian. Untuk yang mengkritik silakan dikritik, tetapi harus ada jalan keluarnya ya. Solusi. Jadi kritik jangan kalian mengkritik tanpa solusi. Harus mengkritik dengan disisipkan solusi. Jadi saya juga bisa terstruktur untuk membangun rumah goblok. membangun sebuah channel YouTube dan membangun sosial media saya agar menjadi lebih baik lagi lah. Ya. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang salah dan perkataan-perkataan saya yang kasar, karena saya di sini membuat video apa adanya. Sifat saya seperti ini, apa adanya, anjing. Saya nggak jaim. Ya, harapan saya. Nah, sok. Untuk Indonesia, untuk teman-teman semuanya, dan untuk diri saya pribadi khususnya. Berat anjing. Mudah-mudahan COVID-19 segera beres lahnya. Itu sudah menjadi harapan semua orang, karena bosan juga gitu. Okay. Siap. Ya paling segitu saja dari kami berdua. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Apakah saya akan berkolaborasi lagi dengan dia ataukah tidak? Tuh orang sok gugup di kamera mah. Anjing, belum terbiasa dulu. Belum terbiasa. Aing gak gugup kehet. Ya segitu saja dari kami. Hayo, eta tadi segitu saja dari kami anjing. Terima kasih juga kepada Fadil atas waktunya telah jauh-jauh ke rumah. Ya paling segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.